biniyatil ridha illa al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'abihi wa bi'ulumihi fid darain, amin, radhiyallahu anhu. Wa fit Taurati jeung eta tetep dina kitab Taurat aydan kalawan deui ya bana Adam ay lafal ya bana Adam, ya bana Adam, hai anak Adam, la takhaf ulah sieun anjeun min sultanin dina sultan, dina raja, dina penguasa, dina pemimpin. Madama salagi langgeng naon sultani pemimpin kaula, sultan kaula, penguasa kaula, bagian eta anu tetep. Wa sultani jeung ari sultan kaula eta baqi anu tetep. La yafadu teu lenyap itu sultani abadan dina salawasna. Ya bana Adam, hai anak Adam, khalaqtu midamal kaula, atawa nyiptakeun kaula ka anjeun fi ibadati, pikeun ibadah ka kaula. Fala tal'abu maka ulah ulin euy anjeun. Ya bana Adam, hai anak Adam, la takhaf ulah sieun anjeun fawatar rizqi kana luputna rezeki. Madamat salagi langgeng naon khazain pirang-pirang gudang kaula mamnu'atan eta anu dipinuhan. Wa khazaini jeung ari pirang-pirang gudang kaula la tanfatu eta moal eueuh itu khazaini abadan dina salawasna. Guys, jadi masih di dalam kitab Taurat, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi
Musa alaihi salam. Kalau sebelumnya Wahab bin Munabbah melihat di dalam kitab Taurat bahwasanya barang siapa orang yang membaca akan kitabullah kemudian memiliki anggapan sangkaan Allah tidak akan mengampuni, maka orang tersebut adalah orang yang memperolok-olokkan akan ayat-ayat Allah. Artinya bahwa di antara hikmah manfaat membaca kitabullah adalah diampuni dosa-dosa oleh Allah, termasuk membaca Al-Quran. Sekarang wa fit Taurati aydan ya bani Adam la takhaf min sultanin. Wahai anak Adam, wahai manusia, janganlah takut kamu dari seorang pemimpin, seorang penguasa, seorang raja, baik dari mulai bawahan sampai atasan. Mana pemimpin bawahan? Dari mulai RT, RW, wakil, lurah, camat, bupati, gubernur, kemudian menteri, kemudian presiden. Jangan kecil hati kalau seandainya mempunyai pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak adil, hanya memperhatikan peduli kepada orang yang memiliki kekuatan, kekuasaan, jabatan, memiliki harta, memiliki perusahaan. Tetapi sewenang-wenang terhadap orang yang tidak berdaya, tidak punya harta, kismin, di bawah miskin. Kan kadang-kadang, aduh, dia naik, ibu naik, jabani, neangan duit hese, belum apa-apa udah naik, gaji nggak naik, paling yang naik semuanya naik, nggak ada yang enak kecuali pengantin baru naik, enak. Jadi jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir dengan pemimpin-pemimpin yang tidak adil, baik dari atasan sampai bawahan. Dalam kitab Taurat dikatakan la takhaf min sultani madama sultani baqiya. Selama wakilku pemimpin, lain pemimpin Allah, artinya yang Allah tetapkan dari kalangan manusia menjadi seorang pemimpin, pemimpin yang lurus, pemimpin yang jujur, pemimpin yang benar, pemimpin yang adil. Bahagia, jangan takut selama sultanku itu masih ada. Wa sultani baqi la yanfadu abadan, dan sultanku akan tetap dan tidak akan pernah lenyap dari muka bumi. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Di sini menanamkan harus yakin, di mana ada kebatilan pasti di sana ada hak. Ya, karena tidak di dunia ini enggak naon pasti berpasang-pasangan itu. Di mana ada sedih maka ada senang, di mana ada tertawa maka ada menangis, ada susah dan senang, ada tertawa dan menangis, ada laki dan perempuan.
ada kaya dan miskin, ada yang kenyang dan yang lapar, ada yang zalim, maka ada yang adil. Jadi jangan takut, harus yakin Allah tidak akan membiarkan bumi ini diisi oleh orang-orang zalim. Pasti dari sekian banyak orang yang zalim, ada orang yang adil, ada orang yang jujur, ada orang yang benar, ada orang yang memperjuangkan kebenaran. Jadi jangan takut. Boga pemimpin, jangankan level pemerintah, level desa di sana kurang adil, tidak baik dalam mengurus menata desa, jangan khawatir. Pasti ada, walaupun bukan kepala desa. Ya, walaupun bukan kepala desa. Kalau seandainya tidak ada, ya tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Tapi tetap pasti ada pemimpin-pemimpin yang baik. Jadi jangan takut, jangan kecil hati, karena Allah tidak akan membiarkan pemimpin-pemimpin yang zalim merajalela. Tetapi tetap harus berusaha. Makanya hati-hati dalam memilih pemimpin. Ya, hati-hati dalam memilih pemimpin. Sekali kita nyoblos 5 tahun sengsara. Ya, teman naon we pilkades, pilkada, pilpres. Jangan gara-gara 100.000, 200.000, ya 500.000, 5 tahun sengsara. Makanya harus hati-hati memilih pemimpin. Lihat bagaimana gitu. Kalau bisa dari sisi agamanya bagaimana, jujur enggak, ibadahnya kumaha gitu. Satu, jadi jangan takut bahwa sultan-sultan Allah itu tetap ada dan tidak akan lenyap sampai hari kiamat. Yang kedua, ya bani Adam khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab. Wahai anak Adam, aku ciptakan engkau li'ibadati, hikmahnya adalah untuk ibadah, mengabdi kepadaku. Fala tal'ab, maka janganlah kau bercanda, janganlah kau bermain-main, janganlah kau heureuy, janganlah kau uling. Jadi kita semua ini telah MOU dengan Allah. Waktu jasad belum ada, kita masih berupa roh, ya masih berupa mata, belum ada tapi sudah bisa memandang melihat Allah. Lisan belum ada tapi sudah bisa berbicara dengan Allah. Allah abadikan di dalam Al-Quran, alastu birabbikum, apakah aku bukan Tuhanmu? Maka seluruh para ruh menjawab, qalu bala syahidna. Bala, benar kau adalah Tuhan, kau adalah yang menciptakanku, syahidna, dan kami bersaksi. Nah, jadi kita sudah bersyahadat, bersaksi kepada Allah waktu di alam roh, ya sudah bersaksi. Malah di dalam Al-Quran, kalau tidak salah surat Al-Ma'idah ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, awfu, penuhilah oleh kamu semua, bil uqud, akan janji-janji. Bukan hanya janji kepada manusia, kalau punya hutang janji mau dibayar bulan sekian.
bukan hanya janji kepada manusia di saat berjanji ingin ketemu besok jam sekian di mana, tetapi berjanji kepada Allah. Bagaimana berjanji kepada Allah? Tadi waktu di alam ruh. Waktu di alam ruh berjanji kepada Allah. Makanya Allah mengutus para rasul, di antaranya adalah untuk mengingatkan kepada manusia akan perjanjian manusia kepada Allah. Apa janji manusia kepada Allah? Bukan hanya bersaksi, bukan hanya percaya iman kepada Allah, tapi juga akan melaksanakan, mengabdi, ibadah, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Makanya diadakan syariat, sholat, saum, haji, ya nanti. Kapan ada sholat, ada saum, ada zakat, ada haji, itu adalah perjanjian kita waktu di alam ruh. Bahwa kita bukan hanya sekedar yakin kepada Allah yang menciptakan kita, dan kita pun akan menjalankan apa yang Allah perintahkan. Mana perintah Allah? Ya seperti sholat, dan lain sebagainya. Maka dari itu, fala tal'ab, jangan kau bermain-main di dunia. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, bukankah kamu sudah janji kepada Allah waktu di alam ruh? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, bukankah kau sudah siap untuk mengabdi kepada Allah di dunia? Berarti sudah di Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, bukankah kau sudah berjanji kepada Allah bakal sami'na wa ata'na, tapi ternyata kenapa kau lari dari perjanjianmu? Itu. Kenapa kau bermain-main di dunia tanpa memperhatikan perintah Allah? Kau mengabaikan akan perintah Allah. Bukankah kau sudah berjanji kepada Allah waktu di alam ruh? Adik, fala tal'ab, maka janganlah kau bermain-main di muka bumi. Dan ingatlah dengan perjanjianmu, dan ingatlah di mana kau bermain-main di dunia, tidak mau mengabdi kepada Allah, tidak mau menjalankan apa yang Allah perintahkan. Kau malah mengingkari akan janjimu yang kau kerjakan adalah larangan Allah. Maka tunggulah tanggal mainnya nanti di akhirat. Itu. Ya. Makanya akhirat tempat balasan. Ad-dunya darul amal, dunia tempat beramal. Wal akhiratu darul jaza, dan akhirat tempat balasan. Apabila yang kau lakukan di muka bumi ini adalah keburukan, maka balasannya pun adalah siksaan Allah. Bukan berarti Allah zalim. Allah tidak pernah zalim, dan Allah tercabut daripada sifat zalim. Justru Allah bersifat Rahman dan Rahim. Tapi itu akibat perbuatan kita. Di mana orang di dunia berbuat salah, maka tempatnya penjara. Bukan berarti pemerintah itu zalim, orang yang salah di penjara, bukan. Tapi itu akibat efek daripada kejahatan kita di muka bumi. Dan itulah bentuk dari keadilan. Itu. Sebaliknya, apabila yang dilakukan di muka bumi ini adalah kebaikan, amal saleh, maka akan dapat balasan dari Allah, yaitu Allah berikan kenikmatan di dalam surga, Allah mudahkan, Allah gampangkan daripada hari kiamat, daripada hisab, daripada mizan, daripada yaumul ba'ats, yaumul hasri.
itu pun merupakan anugerah Allah dan merupakan karunia fadlun dari Allah. Dua kan? Jadi dalam kitab Taurat bahwa kita diciptakan oleh Allah, hikmahnya adalah untuk mengabdi berbakti kepada Allah, dan memang itu sudah kita janji, sudah kita berjanji kepada Allah waktu di alam ruh, waktu kita masih berupa ruh. Dan yang ketiga, ya bani Adam la takhaf fawata rizqi ma damat khazain mamlu'atan. Wahai manusia, wahai anak Adam, janganlah kau takut akan luputnya rizki, akan berlalunya rizki, akan tidak mendapatkan rizki. Jangan takut. Kalau kita hidup sudah pasti Allah sertai dengan rizki. Bahkan sebelum kita lahir ke muka bumi ini, Allah sudah perintahkan ke malaikat waktu kita masih di dalam kandungan ibu kita di saat 4 bulan. Allah perintahkan malaikat, ya malaikat, catat rizki bulan. Itu tadi. Catat umur nasi bulan. Mesti catat. Jadi umur kita itu sudah dicatat, ditentukan oleh Allah. Jadi kalau seandainya kita meninggal itu bukan karena penyakit dan lain sebagainya, memang sudah batas jatah hidup. Ibarat lampu letik, ya, damar, lampu minyak, lampu tempel. Di mana minyaknya sudah habis, ya sudah, innalillahi apinya. Jadi bukan kalau wah ada angin badak, bukan karena lini, bukan karena apa-apa, emang minyaknya udah sehat. Ya. Adapun Allah mewafatkan seseorang karena sakit, karena lain sebagainya, supaya manusia itu bisa memahami, walaupun hakikatnya Allah kuasa mewafatkan orang manusia dalam keadaan sehat, walafiat dalam keadaan sehat juga. Cuma kadang-kala manusia itu umumnya kaget, aneh, terpercaya, kok tiba-tiba ada orang sehat maut, mati. Wah, kekahati kekahati ku aing, kekahati ku tukur. Nggak mungkin orang mati dalam keadaan sehat. Wah, jangan-jangan diteluh, jangan-jangan disantet, nggak ada hubungan santet diteluh. Allah maka kuasa. Mau ke manusia, jangankan tua, baru bolojol ke oa-oa maut, kuasa. Emang tuh anak kecil sakit. Allah mah kawasa, jangankan tua, yang muda pun kawasa. Allah mah maha kawasa, tidak harus disandarkan kepada syariat. Kalau disandarkan kepada syariat berarti Allah butuh syariat. Sedangkan Allah istibna, sedangkan Allah mukhalafatul hawadisi, Allah qiyamu bi nafsi. Jadi Allah tidak butuh kepada makhluk, tapi sebaliknya makhluk yang butuh Allah. Allah nggak butuh makhluk. Walaupun makhluk tidak ada, Allah mah tetap kudrat, tidak mengurangi kudrat Allah. Walaupun tidak ada makhluk, tidak mengurangi kesempurnaan Allah. Walaupun tidak ada makhluk, tidak mengurangi iradat Allah. Allah kamal, Allah jalal. Jadi Allah tidak butuh kepada makhluk. Dan kalau seandainya makhluk diberikan rizki,
bukan karena Allah butuh kepada makhluk, tetapi menunjukkan rahmaniyahnya Allah, rahimiyahnya Allah. Jadi bukan karena Allah kalau nggak ngasih rezeki bagaimana, gelisah, galau gitu, enggak. Ya, itu mah kita, itu mah ada orang baik nggak dikasih, aduh gimana perasaan di dompet kita terus kita nggak ngasih, gitu mah kita. Kalau Allah mah nggak ada masalah, nggak terpengaruh. Dan manusia jangan takut akan tidak kebahagiaan rezeki, sebab tadi Allah telah mencatat, menulis akan rezeki. Jadi selama kita hidup di muka bumi ini, itu udah Allah tentukan berapa banyak sanggup anu seep kurang, berapa ton. Iya udah ada. Makan berapa kali bukan? 3 kali, itu yang kehitung 3 kali itu. Belum bagian novel, ada orang makan ikut. Bantu rumah baru 1 uang, kita modal 5. Belum ngambil sendiri, ya belum yang dapat kintunan, kiriman, makan bareng lagi. Itu. Terus kita minum berapa ribu juta galon, itu udah Allah tentukan. Ya. Belum yang minta es, CS. Itu saking CS, juga karena CS juga beda celamitan, juga beda duit. Ya kembali masing-masing. Ya, jadi udah Allah tentukan itu, belum tentukan. Makanya mati itu disebut wafat. Wafat itu sudah terpenuhi. Kenapa meninggal? Karena sudah terpenuhi rezeki yang Allah tetapkan, yang Allah tentukan. Jadi kalau habis di 1 juta galon, 1 juta ton. Nah, tahu-tahu setelah 1 juta galon, 1 juta ton hidup kesian. Justru kesian. Kenapa kesian? Hidup tanpa nikmat dari Allah. Disebut hidup tapi kelihatannya mati, disebut mati tapi hidup, kesian. Makanya disebut wafat. Maka jangan takut, walaupun saat ini serba naik, jangan takut. Bagian takut di sini hati itu. Maksudnya itu hati jangan gelisah, hati jangan takut, walaupun keadaan sekarang serba naik, walaupun sekarang susah nyari uang, walaupun sekarang sulit nyari pekerjaan, udah berapa kali ngelamar ditolak, termasuk ngelamar ke AWW ditolak, gitu kan. Jangan sedih, jangan takut. Kita masih punya Allah. Dan Allah punya gudang, dan gudangnya Allah tidak akan pernah lenyap, tidak akan pernah habis. Kalau seandainya Allah menurunkan rezeki ya, dari gudang yang tidak akan pernah habis, sabar-sabar nggak kebagian, bukan nggak kebagian, lo batin, ya. Jadi jangan takut tidak kebagian rezeki. Itu hanyalah pikiran-pikiran yang dimotori oleh nafsu. Ya. Sebab nafsu itu pengennya enak, nafsu pengennya sehat, nafsu itu pengennya semuanya baik, nafsu itu semuanya bisa terkendali. Duit punya, kendaraan punya, semua orang baik ke kita. Kemudian sehat, itu bawaan nafsu. Nafsu mau yang enak-enak. Sedangkan kenyataannya tidak seperti itu. Karena yang namanya hidup tidak selamanya enak, pasti ngalaman susah. Tidak selamanya kita tertawa, pasti ngalaman menangis. Itu sudah sunnatullah atau hukum alam. Ya. Jadi jangan takut. Dalam arti keyakinan kita jangan melempem, jangan kecil hati, jangan khawatir, jangan galau, jangan gelisah. Sebab kita punya Allah, Allah memiliki gudang, gudangnya Allah tidak akan pernah habis. Adapun fisik lahiriah zahiriah tetap usaha, tetap ikhtiar. Yang dagang tetap dagang,
Yang nyawa tetap nyawa, yang belajar tetap belajar, yang ngajar tetap ngajar. Jadi masing-masing profesi jalankan, laksanakan. Urusan rezeki mesti ditanggung Gusti. Jangan takut. Dalam keadaan krismon, dalam keadaan susah, kemudian naonkah barang-barang serba naik, anak nambahan jadi solusi. Jangan takut. Jangan takut. Yang pertama di puskesmas, yang kedua lehoan, yang ketiga mencret-mencret, yang keempat busung lapar. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Lah takut. Ya des. Jangan takut. Bagaimana menghadapi orang hidup juga bukan karena mesen. Emang mesen hidup. Mesen neraka orang kalau. Terima beres, terima jadi. Diraku ku Allah diantepkeun. Masa sama Allah dibiarkan? Jangan takut ya. Jangan takut. Nah, hati. Jadi jangan takut nggak kebagian rezeki. Jangan takut nggak kebagian makan. Jangan takut nggak kebagian duit. Jangan takut nggak kebagian nikmat. Jangan takut. Karena kita punya Allah. Mantap. Praktek nama sahabat. Praktek nama anggar wes. Ya, prakteknya masuk susah. Nyari kerjaan, merokok jalan terus, makan jalan terus, pemasukan nggak ada. Liar. Ya, duit udah dijatah, merokok jalan terus, walaupun bakal nggak ada buat rokok. Ya. Jadi habis duit sebelum waktunya. Aduh, jangan bingung. Banyak berdoa. Siapa tahu besok ada mati. Ulah, teman goreng, kita berdoa goreng. Maka terlihat di wajah Sandi kalau ada yang meninggal, alhamdulillah. Batu makin nalillahi, alhamdulillah. Tahlil alhamdulillah. Semoga setelah hari yang ketujuh ada lagi besok yang menyusul. Kudu nama doakan panjang umur. Dan biasanya kalau ada yang meninggal kita teh berurutan. Masalah. Oh, ada yang dari yang sana. Pas malamnya ada manuk nanti. Hah? Gitu. Kumata bunyinya? Wah, nggak salah besok ada yang meninggal. Apalagi kurung batang di masih udah kopak-kopak seorang kopak-kopak. Ya, pasti ada jalan keluar, pasti ada solusi dan semuanya dari Allah. Jadi jangan takut tidak kebagian rezeki. Karena manusia hidup sudah Allah tentukan rezeki. Kalau memang rezeki itu karena hasil jerih payah dari pagi sampai sore, maka sudah barang pasti orang yang paling kaya itu adalah tukang bas. Tukang bas dari pagi sampai sore, paling kaya tukang bas. Gitu. Ya kalau seandainya yang dapat di situ karena capek, tukang bas. Kalau seandainya dengan bekerja keras dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi, maka yang kaya itu tukang ojek. Kan? Sebab tukang ojek dari pagi sampai sore, karena dari sore sampai. Ya memang Allah udah jatah, udah tentukan, Allah takar rezekinya. Dan yakinlah rezeki yang datang itu walaupun sedikit, itulah yang terbaik dari Allah ke kita. Menurut Allah, bukan menurut kita.
Bisa jadi kalau Allah memberikan rezeki banyak, padahal seharusnya Allah tuh ngasih sakit itu kurang, bisa jadi itu istidraj, nyungkul dari Allah. Itu bahaya, nggak baik. Ya, jadi jangan takut. Ya saya mah sekolah S1 alias SD. Saya mah S2 SMP. Saya mah S3 SMK. Yang kuliah aja nganggur, bagaimana ya SD? Yang SMK aja nyari kerjaan susah, bagaimana saya lulusan PAUD? Jangan takut. Jangan itu masalah hati, kan? Hati jangan kecil hati, jangan takut, jangan minder, harus yakin kepada Allah. Padahal Allah sudah mengajarkan dalam sholat, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Sehari semalam minta berapa kali? Ya. Minta berapa kali? Kalau sholat 17 rakaat berarti 17 kali minta. Ya. Apa itu? Rakaat pertama sekali, rakaat kedua 2 kali. Berarti saya semalam kalau ngambil yang fardu, yang wajib 17 kali seminggu. 17 kali 17 kali 7, 70 tambah 49 berarti 119 kali sebulan. Masa selama kita seminggu nggak ada yang dijabah? Allah itu maha mengijabah. Allah itu suka dipinta. Semakin kita sering minta kepada Allah, Allah semakin suka. Berbeda dengan manusia. Masa kali sekian 100, 200 ribu kita Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, nggak ada yang bohong, nggak ada yang lolos, begitu. Jadi bukan jangan takut, tenang, jangan takut. Jadi walaupun bakal saya belum waktunya, tenang, pasti ada yang akan terjadi. Tenang. Seperti Ibrahim bin Adham. Ya, Ibrahim bin Adham kalau nggak salah di saat mau makan pelesiran, kemudian makanannya rotinya ada yang ngambil itu seekor burung itu naik ke bukit, dikejar sama Ibrahim bin Adham. Kemudian burung tersebut turun, ya dialang-alang namun kurang. Pas disamperkan ku Ibrahim bin Adham, burung tersebut terbang. Ternyata di situ ada orang, dan ditanya orang tersebut, ternyata orang yang sedang berniaga, seorang saudagar, ya, yang kena begal, rampok. Kemudian orang pedagang tersebut dibuang ke atas bukit. Kemudian ditanya sama Ibrahim bin Adham dari mana makanannya. Kemudian orang tersebut menyampaikan, burung itulah yang mengantarkanku makanan selama seminggu. Padahal kita burung teh lain bebaturan anak, lain CS tentang pedagang. Tapi Allah gerakkan burung tersebut untuk membawa roti. Jadi jangan takut, ya Des. Jadi harus yakin kepada Allah, yakin. Jadi alhamdulillah bertalit naik, ya alhamdulillah. Pasti Allah bakal kasih rezeki lebih banyak. Kita masa stres. Ya, jadi harus yakin kepada Allah. Tinggal tergantung seberapa besar keyakinan orang ke Allah kan itu. Semakin tinggi, semakin besar keyakinan orang kepada Allah, maka semakin yakin akan terlihat Allah memberikan kemudahan. Tapi kalau keyakinan kita kepada Allah, Allah yang mengatur rezeki, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengurusan orang, cuma 5%, 10%, maka kita akan berputar dalam ikhtiar, dalam syariat, tapi hati kita akan kering, akan kosong, akan gersang, tersiram dari cahaya keimanan ke Allah.
Jadi yang ada pusing dan pusing. Makanya kecil kalau orang yang pusing, tarangnya dekok. Sebab enggak aduh iya lah. Sering dikritik. Ya. Kali